kenapa Pak Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam atau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tidak dicopot oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Padahal sudah jelas-jelas berpihak kepada kelompok-kelompok yang selama ini dalam sikapnya, pernyataannya, kelakuannya dapat dianggap sebagai rongrongan terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap pemerintahan yang sah, bahkan kadang-kadang terhadap aparat TNI dan Polri, ya kan? Kenapa Pak Mahfud ini tidak segera dicopot? Harimau tidak akan meladeni kucing karena dia tahu pasti kucing bukan lawannya, ya kan? Jadi kenapa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak terusik dengan kelakuan dan beberapa pernyataan Pak Mahfud MD belakangan, meskipun itu jelas semacam sebuah gangguan terhadap pemerintahan yang sah? Ya jelas, karena harimau tidak akan meladeni kucing gitu. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu harimau dan Pak Mahfud MD itu kucing. Harimau nggak akan meladeni kucing karena bukan kelasnya. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa saudara yang menanyakan kenapa Pak Mahfud MD itu tidak segera dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, sementara sikapnya sudah cukup jelas, yaitu berpihak kepada kelompok-kelompok yang selama ini kita tahu bersama sikapnya, kelakuannya itu dapat dianggap sebagai rongrongan terhadap bangsa dan negara kita dan pemerintahan yang sah, kira-kira seperti itu. Saya ingin menjawab ini, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 untuk Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Ibu Megawati yang saya hormati, salam hormat dari saya, Krisyanto Oni, rakyat Selata, penghuni kebun singkong, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77, semoga panjang umur, sehat selalu, dan saya berharap di usia yang tua ini, Ibu Megawati dapat belajar untuk lebih rendah hati lagi agar supaya bisa menahkodai partai PDIP ke arah yang sebenarnya, ya, arah dimana yang menjadi tujuan, visi dan misi partai PDIP itu didirikan, yaitu untuk betul-betul mencurahkan, mendedikasikan hidup bagi wong cilik, bagi rakyat kecil. Ya, saya berharap di masa-masa tua Ibu Megawati dapat mengarahkan kembali partai PDIP kepada rel yang sebaik-baiknya. Seperti yang saya katakan bahwa selama kita bernapas belum terlambat untuk membenahi segala sesuatu yang mungkin terjadi karena kekhilafan, kekeliruan, atau kesalahpahaman, atau salah langkah, dan lain sebagainya. Ya, selama kita bernafas, artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk membenahi segala kekhilafan dalam hidup kita. Semoga saja, ya. Oke, kemudian saya juga ingin menyinggung kembali pernyataan Pak Mahfud MD, ya, menanggapi pertanyaan dari Mas Gibran Raka Buming Raka di debat Cawapres kedua kemarin, ya. Ini lagi ramai. Dan saya pikir ini perlu sekali untuk menjelaskan ini karena masyarakat biar ngerti, biar paham, karena video yang ramai beredar belakangan adalah video-video potongan di mana tanggapan terakhir dari Mas Gibran Raka Buming Raka itu tidak diikut sertakan. Mungkin ada beberapa yang tidak memotong, tetapi lebih banyak video yang beredar menurut pantauan saya itu tanggapan terakhir dari Mas Gibran itu tidak diikut sertakan. Nah, di mana Mas Gibran mengatakan kalau pertanyaan itu Prof Mahfud anggap pertanyaan receh, ya dijawab saja, ya kan? Nah, jangan katakan itu pertanyaan receh lantas nggak bisa jawab.
Nah, jadi itu tidak, saya pikir tidak relevan ya. Sebuah pertanyaan dianggap receh di saat kita tidak bisa menjawab. Saya pikir itu tidak nyambung. Oke? Sekarang saya akan menjawab kenapa Pak Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam atau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tidak dicopot oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Padahal sudah jelas-jelas berpihak kepada kelompok-kelompok yang selama ini dalam sikapnya, pernyataannya, kelakuannya dapat dianggap sebagai rongrongan terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap pemerintahan yang sah, bahkan kadang-kadang terhadap aparat TNI dan Polri, ya kan? Kenapa Pak Mahfud ini tidak segera dicopot? Di sisi yang lain, dia juga adalah seorang calon wakil presiden, ya kan? Pendamping Pak Ganjar Pranowo. Artinya, sikap dan pernyataan-pernyataannya belakangan bisa saja tendensius, bisa saja ada keberpihakan, guna menguntungkan kubu PDIP di mana dia telah didapuk menjadi calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo yang akan diusung oleh partai PDIP, ya kan? Tetapi begini ya, saya ingin mengulang kembali pernyataan dari Pak Yusuf Martak tahun 2019 ketika menanggapi sikap Bapak Presiden Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya untuk Pilpres 2019. Ketika itu Pak Yusuf Martak menanggapinya dengan mengatakan ternyata Pak Jokowi lebih pintar dari kita. Ya sudah jelas. Kalau dia tidak pintar, tidaklah mungkin diminta berkali-kali menjadi calon presiden oleh Ibu Megawati, ya kan? Diminta berkali-kali. Dia tidak ditawari lantas serta-merta menerima, tidak. Dia diminta berkali-kali oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan pada momen yang ketiga kalinya ketika dia diminta, dia mengajukan syarat-syarat, dan syarat utama yang disodorin oleh Pak Jokowi ketika itu adalah kalau saya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, jangan setir-setir saya. Saya tidak mau disetir-setir oleh kepentingan partai. Itu syarat yang diajukan oleh Presiden Jokowi kepada Ibu Megawati kala itu, sehingga dan syarat itu disanggupi oleh Ibu Megawati selaku Ketua Umum Partai PDIP, Partai PDI Perjuangan. Oleh sebabnya Presiden Jokowi, Insinyur Haji Joko Widodo juga menyanggupi permintaan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia menjadi rival Bapak Prabowo Subianto di 2014 dan 2019, ya kan? Jadi sudah jelas Presiden Insinyur Haji Joko Widodo lebih pintar, jauh-jauh lebih pintar, kan? Bahkan ibarat kata nih ya, ibarat kata harimau tidak akan meladeni kucing, ya. Kalau sekiranya ada kucing yang mengusik harimau, mengajak berantem, mengajak bergulat, harimau nggak akan merespon, ya. Harimau nggak akan menggubris. Kenapa? Karena dia tahu pasti bahwa kucing bukan lawannya, ya kan? Jadi kenapa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak terusik dengan kelakuan dan beberapa pernyataan Pak Mahfud MD belakangan, meskipun itu jelas semacam sebuah gangguan terhadap pemerintahan yang sah, ya jelas karena harimau tidak akan meladeni kucing. Gitu. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu harimau dan Pak Mahfud MD itu kucing. Harimau nggak akan meladeni kucing karena bukan kelasnya, bukan tandingannya, bukan lawan sejatinya. Nah, Presiden Jokowi tentu sangat bijaksana. Kalau beliau menanggapi kelakuan Pak Mahfud MD belakangan ini dan kemudian mengambil satu tindakan tegas mencopot Pak Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sudah pasti isu Presiden Jokowi ketakutan bahwa segala bentuk kecurangan akan dibongkar habis oleh Pak Mahfud MD. Itu akan digoreng dan kita sudah bisa menebaknya ke sana, ya kan? Itu akan digoreng habis-habisan untuk menjustifikasi Presiden Jokowi. Wah,
ini Pak Jokowi nampaknya ketakutan sekali nih, segala bentuk kecurangan bakalan dibongkar habis sama Pak Mahfud MD. Itulah sebabnya Pak Mahfud MD dicopot dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ya kan? Arahnya tentu ke sana. Dan Presiden Jokowi sudah paham sekali. Sudah paham sekali bahwa itulah yang menjadi arah, maksud dan tujuan Pak Mahfud MD. Jadi di sini Pak Mahfud MD itu berharap direspon oleh Presiden Jokowi, berharap ditanggapi oleh Presiden Jokowi, dan kemudian Pak Mahfud MD itu dicopot dari jabatannya. Nah, kita lihat dari sisi yang berbeda, ada Pak Hasto Kristianto. Dalam satu pernyataannya menjawab pertanyaan dari awak media, Pak Hasto Kristianto menjawab bahwa kepala negara harus menanggapi ini. Tidak bisa didiamkan, harus ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, ini kata Pak Hasto Kristianto ya, saya tergelitik sekali kata Pak Hasto Kristianto. Kalau tidak ditanggapi, ke depan bisa ada pergerakan yang lebih besar lagi. Wow. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa siapa sebenarnya, siapa sesungguhnya, atau pihak mana sesungguhnya yang menjadi dalang dibalik isu pemakzulan. Ya kan? Kita sudah bisa menebaknya. Saya pikir kita punya dasar yang kuat untuk menebaknya. Berdasarkan pernyataan dari Pak Hasto Kristianto yang adalah Sekjen DPP Partai PDI Perjuangan. Beliau katakan kalau Presiden tidak menanggapi isu ini, maka bisa jadi ke depan ada pergerakan masyarakat yang lebih besar lagi. Artinya sudah jelas di sini bahwa dalang dibalik isu pemakzulan Presiden Jokowi adalah pihak Partai PDIP. Dan seperti yang saya katakan kemarin bahwa Pak Mahfud MD bukanlah pihak yang menerima tim petisi 100 untuk membahas wacana pemakzulan Presiden. Bukan. Pak Mahfud MD bukan pihak yang menerima kelompok masyarakat, tidak. Dia adalah aktor penting dalam wacana pemakzulan Presiden ini. Dia merupakan aktor penting dalam skenario pemakzulan Presiden Jokowi. Itu jelas. Nah, sehingga Presiden Jokowi yang adalah sosok bijaksana itu, bapak bangsa itu, wakil rakyat jelata itu, tentu akan menyikapi ini dengan cara-cara yang bijaksana pula. Karena dia tentu saja jauh lebih pintar daripada Pak Mahfud MD. Karena dia pintar itulah, dari profesi sebagai tukang kayu, terpilih menjadi wali kota Solo, dan terpilih kembali untuk periode kedua, menjabat wali kota Solo 2 periode, kemudian loncat ke Jakarta, terpilih lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian loncat, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia karena dia pintar. Oke. Artinya di sini juga saya pikir cukup menjadi argumen untuk mematahkan opini dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga Pak Anies Baswedan, calon presiden jagoan saya, tapi mungkin besok saya akan berubah haluan karena saya sudah katakan bahwa tidak mungkin Kristianto Yenoni akan mendukung pembantunya Pak Ganjar Pranowo, itu jelas, ya kan? Opini-opini mereka yang mengkritisi, memberi nilai yang tidak wajar terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak benar. Itu semua tidak benar. Saya pikir itu cukup terpatahkan. Terpatahkan sekali. Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat bijaksana, yang sangat dekat dengan rakyat. Dia mengerti bahasa rakyat, dia paham sekali apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Hanya saja dalam kinerjanya tidak didukung oleh kekuatan parlemen, tidak didukung oleh kekuatan DPR yang didominasi oleh para politisi partai PDIP. Inilah awal kekecewaan saya lahir di situ. Semestinya kekuatan parlemen yang didominasi oleh para politisi PDIP memberikan dukungan yang maksimal terhadap kinerja pemerintahan di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini, agar impian-impian wong cilik, impian-impian rakyat jelata yang ada di pelosok-pelosok negeri itu dapat terwujud secara maksimal. Sayang sekali PDIP
tidak mendukung dengan baik kinerja pemerintahan di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan saya pikir arah kecondongan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024 bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Bukan bentuk dari sebuah pengkhianatan, bukan bentuk dari sebuah sikap atau kelakuan yang durhaka, melainkan itu merupakan suatu langkah ekstrim yang arah dan tujuannya adalah demi bangsa dan negara, demi rakyat Indonesia. Jadi saya pikir jelas ya saudara ya, semoga sudah menjawab bahwa kenapa Presiden Jokowi tidak mengambil sikap tegas mencopot Pak Mahfud MD dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, karena beliau sudah sangat paham bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh Pak Mahfud MD dengan maksud agar beliau dapat dicopot dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Kemudian pasukannya Pak Mahfud MD akan menggoreng isu bahwa Presiden Jokowi ketakutan. Segala bentuk kecurangan yang dilakukannya akan dibongkar habis oleh Pak Mahfud MD. Itulah sebabnya beliau mencopot Pak Mahfud MD. Presiden Jokowi paham sekali, sehingga beliau tidak menyikapi, beliau diam saja, tenang saja, melakukan apa yang menjadi tupoksinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi tak perlu digubris, tak perlu ditanggapi orang-orang, oknum-oknum, kelompok-kelompok yang mengganggu kepemerintahan saat ini. Lanjutkan saja tugas dan tugas fungsi pokok Bapak sebagai Presiden. Soal menanggapi mereka, soal membantah, soal mematahkan argumen-argumen mereka, ada kami. Ada rakyat yang masih setia mengawal kepemerintahan Bapak. Oke, saya akan menutup video kali ini dengan satu fenomena yang sementara marak terjadi di masyarakat. Ya, jadi ada beberapa momen, ada beberapa event konser yang bertajuk Ganjar Pranowo terjadi di Jawa Tengah, terjadi di Jawa Timur, dan ternyata di Bali juga terjadi hal yang sama, yaitu di mana dalam konser yang bertajuk Ganjar Pranowo itu ternyata masyarakat yang hadir, ya, para penggemar konser itu malah meneriaki yel-yel Prabowo Presiden. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya secara pribadi begini, saya berharap bahwa pentas politik Pilpres 2024 itu merupakan ajang pertarungan antara Bapak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan. Saya berharap seperti itu, ya. Jadi di sini saya secara pribadi mendiskualifikasikan Pak Ganjar Pranowo. Saya sangat berharap pentas politik Pilpres 2024 itu menjadi ajang pertarungan antara Pak Anies Baswedan dan Bapak Prabowo Subianto. Kalau saja Pak Anies Baswedan mau menunjukkan sikap yang jelas kepada kami pendukungnya ini, bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah rivalnya dan bukan sahabatnya, apalagi berniat menjadi atau membentuk koalisi bersama koalisi Amin dan Ganjar Mahfud. Saya akan sangat menyesali itu, dan saya akan mengamati debat Pilpres terakhir yang akan datang. Saya akan mengamati itu. Apakah Pak Anies Baswedan mau merubah sikapnya dan mau betul-betul menempatkan dirinya pada posisi sebagai capres, ataukah masih akan menunjukkan kesan sebagai pembantunya Pak Ganjar Pranowo di atas pentas debat capres. Kalau seandainya nanti saya melihat gelagat Pak Anies Baswedan, sikap Pak Anies Baswedan di atas pentas debat capres yang terakhir itu, sikap Pak Anies Baswedan itu masih menunjukkan kesan menjadi pembantunya Pak Ganjar Pranowo, maka selepas debat capres terakhir itu, saya Kristianto Yen Oni akan menyatakan sikap, saya akan deklarasi dukungan terhadap Pak Prabowo Subianto. Itu sudah menjadi keputusan, ya. Saya pikir ini tegas, sehingga semoga di debat capres terakhir yang akan datang, Pak Anies bisa lebih bijak untuk menempatkan dirinya pada porsi yang sebenarnya, yaitu beliau adalah seorang calon presiden. Saya mendukung calon presiden, saya tidak mendukung pembantu calon presiden PDIP. Kalau Pak Anies masih bersikap menunjukkan kesan menjadi pembantunya calon presiden PDIP, maaf sekali lagi,
saya akan lambaikan tangan ke kamera, pertanda saya tidak kuat lagi. Saya Krisyanto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.